Ya, untuk perbuatan dugaan perzinahan seperti yang dituduhkan oleh Vicky Prasetyo itu, apakah dibutuhkan saksi orang yang benar-benar melihat kejadian atau tidak perlu orang yang bisa bersaksi melihat kejadian yang dimaksud, Bang? Ya, nah apalagi kalau yang di apa kan yang disangkakan atau yang diduga tindak perbuatan perzinahan kan memang harus saksi yang tahu melihat langsung kejadian tersebut. Nah, satu itu. Kemudian setelah tahu melihat langsung kejadian itu, kemudian ya ada alat bukti lain nggak? Yang ini ada. Ini kan bisa dibawa diperiksa ke, ya artinya kan di visum juga bisa bisa dicek kan. Ke teknologi kedokteran kan sekarang kan sudah rasanya lebih dari cukup, sudah cukup canggih untuk melihat bahwa benar terjadi persetubuhan yang dilakukan suka sama suka, kemudian terlihat tahu di sana kan bisa langsung ada recordnya atau ada penjelasan yang menyatakan bahwa telah benar terjadi satu perbuatan persetubuhan. Nah, jadi itu memang nggak mudah seperti itu kan, memang harus buktinya harus kuat, saksinya harus ada. Ini saksinya kalau tidak melihat secara langsung hanya menduga juga agak sulit juga. Nah, jadi itu juga tidak bisa buru-buru. Selain memang saksi, kedua juga soal ya tadi kan harus diperiksa juga kan, ya kemaluan, ya segala macam hubungan itu kan harus diperiksa, jenis kelamin, kemaluan kedua belah pihak juga harus diperiksa juga, terutama yang perempuan gitu kan, itu kan yang bisa ini sampai kalau penjelasan diri ini kan itu kan ada itu dalam ini, mohon maaf lah bahasanya juga di dalam KUH pidana itu sudah dijelaskan juga secara rinci yang dimaksud dengan ya perzinahan itu apa, ada unsur-unsurnya. Jadi ya itu harus hati-hati di sana. Jadi tidak boleh serta-merta kita menuduh terjadi perzinahan tanpa kita menyaksikan secara langsung tindakan perbuatan tersebut. Saksinya harus ada, kemudian ini dibawa di visum, dilihat hasil visumnya benar terjadi persetubuhan, lengkap baru bisa diproses. Kalau enggak agak rumit. Ya kembali ke penjelasan awal saya tadi, kalau yang menjadi poin pokoknya soal perzinahan menjadi lebih rumit. Tapi kalau misalnya Vicky pada saat itu dengan tenang, tidak emosi, kan di situ ada RT, ada RW, ada pihak kepolisian. Saya melaporkan saya suami yang sah, saya tidak menerima istri saya dibawa oleh laki-laki yang lain. Saya sebagai suami merasa dicemarkan nama baik saya. Ini bisa dianggap suatu tidak perbuatan yang tidak menyenangkan. Ini bisa dianggap sebagai satu kegiatan atau tindakan menyerang kehormatan saya. Saya bikin melapor. Nah, itu bisa bisa berjalan. Tapi terlapornya adalah Vicky Alman. Tapi kita tidak tahu juga dalam perkembangannya kemudian ada hal-hal yang pengembangan pemeriksaan kemudian ada indikasi tersangka yang lain, ya kita nggak tahu kan, bisa saja akhirnya bisa juga nanti Angelnya juga terbawa, kan ada pasal yang mengatur ya bersama-sama, kena pasal 55-nya juga ada. Ya, Kurang lebih ya, seperti itulah, ini ilustrasi yang mudah-mudahan bisa memberikan satu pendidikan hukum kepada masyarakat tentunya secara luas, halayak lamar, bahwa kalaupun memang kita ingin membuat satu laporan, ya laporan itu ya seperti tadi penjelasan awal saya tadi. Jadi walaupun kita merasa dirugikan, kan ini kan negara hukum, ada aturan kita membuat ya. pelaporan, dan ada juga aturan kita mengambil tindakan. Nggak boleh juga kita main hakim sendiri, kan salah. Ini mungkin juga karena mungkin saya bisa paham lah kalau Vicky Prasetyo sangat emosional, sangat ini saya bisa bisa dipahami lah hal yang seperti itu. Apalagi dia melihat istrinya dengan orang lain kan. Saya juga bisa secara emosional juga bisa memaklumi lah. Tapi seperti tadi bukan soal soal ini saja, tapi kalaupun ini kita kan warga negara kan terikat pada aturan hukum yang ada. Kalaupun dia merasa dirugikan, secara baik-baik membuat laporan, minta pandangan pihak kepolisian, bertukar pikiran, minta masukan, ceritakan semua apa yang terjadi di tempat, di lokasi, ini ada saksi-saksinya, ini ada bukti-buktinya, saya ingin melapor, saya dirugikan. Nah, mungkin pihak kepolisian akan mengembangkan proses pelaporan itu, melakukan proses penyelidikan, menemukan peristiwa hukumnya, oh ada peristiwa pidananya, kemudian melakukan penyidikan, mau menemukan dua alat bukti dengan menetapkan tersangkanya, ini tersangkanya. Pengembangannya itu menjadi lebih baik. Tapi tadi bukan persoalan perzinahannya, tapi tadi persoalan apapun terserah. Itu mengenai tata cara yang baik kita sebagai warga negara agar jangan sampai karena emosi kemudian kita jadi
melanggar aturan, main hakim sendiri nggak boleh. Ya. Mungkin kan Vicky-nya sudah merasa di atas angin karena melakukan penggerbekan dan mendapati istrinya ada dengan pria lain di rumah itu. Tetapi terlalu bersemangat tanpa mempertimbangkan kira-kira perkara ini akan jalan atau tidak, cukup bukti atau tidak, gitu Bang ya? Ya sebenarnya seperti tadi, ya saya berharap mudah-mudahan ya masih tetap ada itikat baik dari kedua belah pihak lah, baik dari Vicky terutama dari Angel untuk bisa saling, ya sudahlah, mungkin kita harus, ya kemarin sama-sama marah, sama-sama emosi, kemudian sama-sama melaporkan, tapi tidak ada salahnya kan, karena ini kan ya namanya juga pernah suami pernah istri, mudah-mudahan goodwill kedua belah pihak itu masih ada untuk kemudian sama-sama ya mencari jalan tengah, bermusyawarah, bermufakat, kemudian membuat perdamaian, atau kemudian ya kalau laporan kan sudah jalan nih, ya bisa jadi mungkin kesepakatan antara Angel dengan Vicky melalui kuasa-kuasanya yang ada, membuat dituangkan dalam satu akte perdamaian yang kemudian itu disampaikan di persidangan. Itu kan tentu jadi pertimbangan, satu buat pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan, karena itu dua belah pihak sudah bersepakat berdamai, sudah minta maaf dan segala macam lah. Itu jadi pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menentukan tuntutan. Bisa jadi dituntut seringan mungkin, atau bisa jadi dituntut percobaan, atau karena Vicky ditahan bisa jadi tuntutannya nanti bisa juga disesuaikan dengan masa tahanan. Itu satu. Kedua juga buat hakim juga menjadi akan lebih mudah. Hakim juga kan dengan tuntutan yang sudah ya serendah-rendahnya dari rekan jaksa penuntut umum, jadi pertimbangan hukum hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Tentu satu mempertimbangkan perdamaian yang sudah ada, kesepakatan yang sudah ada, juga mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan yang lain. Ini pernah sama-sama ya namanya pernah jadi suami istri, kemudian sama saling memaafkan, rasanya kan lebih baik, lebih elok, dan ya mungkin itu yang terbaik. Ini salah satu usulan dari saya. Tapi seperti tadi, kita sebagai warga negara kembali seperti tadi, sekalipun kita merasa sangat terganggu dengan kejadian seperti itu, karena ini negara hukum, proses hukumnya itu ada, ya tempuhlah prosedur hukum yang ada. Ya, jadi niat saya juga bisa paham lah, Vicky harus bertindak saking seperti itu, mungkin dalam posisi dia sangat ya emosinya kemudian tidak terkendali, marah sehingga seperti itu. Tapi sisi lain kan hukum juga mengatur, nggak boleh juga. Ini kan negara hukum ada aturan. Silakan saja kalau Vicky sangat marah, bikin laporan. Saya nggak paham aturan hukum, saya minta bantuan ke pihak kepolisian. Tapi polisi kan akan bekerja, dia tidak akan menolak laporan. Orang punya hak untuk melapor. Kemudian terjadi dialog, di situ dijelaskan, pihak kepolisian akan menjelaskan kalau ingin melaporkan tentang hal yang seperti ini, buktinya mana? Nah, bukti susun. Saksinya mana? Saksinya disusun. Nanti polisi akan melihat peristiwa hukum apa yang ada. Oh, ada peristiwa pidananya. Ini masuknya apa nih pasnya? Ini kayaknya masuk menyerang kehormatan Pak Vicky karena kan masih terikat dalam hukum, masih terikat dalam pernikahan yang sah. Pak Vicky merasa ini kan bisa, pasti akan ditemukan bukti yang nyata itu bisa. Jadi seperti itu. Kembali ke tadi. Kalau yang tadi ya mudah-mudahan masih bisa ada pintu musyawarah mufakat berdamai kedua belah pihak yang baik-baik, kan bisa juga seperti itu kan. Ya itu kan harapan buat semua. Apalagi kan dua-duanya kan public figure. Dua-duanya public figure, dua-duanya artis papan atas. Yang mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh buat semua. Ya namanya kehidupan berumah tangga kan seperti itu. Tapi endingnya juga bagus kalau semuanya bisa sama-sama saling memaafkan gitu kan. Kan dua-duanya kan public figure yang bisa kemudian jadi contoh juga buat semua.